Mobil Corolla tua Pak Bimo melaju perlahan menembus jalanan yang semakin sempit. Berliku tajam membelah rimbunnya hutan Angker Jaya. Matahari sore itu, yang seharusnya masih perkasa, terasa seperti bola api yang enggan bertahan. Perlahan-lahan merosot ke ufuk barat. Di balik kaca depan yang sedikit berdebu, pandangan Pak Bimo lurus ke depan, mencoba menembus kabut tipis yang mulai turun. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Udara lembab yang berat membawa serta aroma tanah basah bercampur dedaunan yang membusuk, menciptakan sensasi mencekik yang aneh. Di bangku penumpang sebelahnya, sebuah tas kerja kulit tergeletak. Isinya tumpukan proposal proyek pembangunan villa di pedalaman yang seolah tak ada habisnya. Sebulan terakhir, hidup Pak Bimo memang terasa seperti putaran roda yang tak pernah berhenti. Tanpa jeda, ketegangan di rumah masih membekas. Pertengkaran semalam dengan Wulan, istrinya, mengenai biaya pendidikan Kinan, putri sulung mereka yang baru masuk SMA, terus berputar-putar di kepalanya. Kinan ingin mengikuti ekstrakurikuler seni yang biayanya lumayan menguras dompet. Sementara Pak Bimo merasa belum saatnya, mengingat beban cicilan rumah dan mobil yang belum lunas. Namun Wulan bersikeras. Baginya pendidikan dan minat anak adalah prioritas utama. Suara Wulan yang meninggi, disusul keheningan panjang, masih terasa menusuk. Prioritas? Mas, kita ini orang tua, sudah seharusnya memprioritaskan anak. Suara Wulan terngiang lagi di benaknya. Pak Bimo menghela napas berat. Ia sangat mencintai keluarganya. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik tanpa harus terjebak dalam kesulitan finansial. Pekerjaannya sebagai koordinator proyek konstruksi memang menjanjikan, tapi fluktuasi proyek seringkali membuat pemasukan tak menentu. Proyek pembangunan resor di pedalaman yang sedang ia tangani ini adalah harapannya. Jika proyek ini berhasil, setidaknya beban di pundaknya bisa sedikit berkurang. Ia membiarkan jendela mobil sedikit terbuka. Angin sore yang berembus masuk membawa hawa dingin yang menyegarkan, bercampur aroma tanah dan getah pinus yang menusuk hidung. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 5 sore. Seharusnya ia sudah tiba di lokasi proyek 30 menit yang lalu. Namun karena harus mampir ke kantor pusat di kota untuk mengambil beberapa dokumen tambahan, perjalanannya jadi terhambat. Jalanan aspal yang semula mulus kini berganti dengan bebatuan lepas dan tanah merah. Semakin dalam ia masuk ke area pedalaman, semakin minim pula tanda-tanda peradaban. Pepohonan menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan, membentuk kanopi hijau raksasa yang menutupi sebagian besar langit. Sinar matahari yang tadinya terik kini hanya berupa bias tipis yang menembus celah-celah dedaunan. Suasana mulai remang-remang, merangkak perlahan, menjadi gelap. Pak Bimo mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Sinyal nol, sial, gumamnya. Rasa cemas mulai merayapi benaknya. Seharusnya ia sudah mengecek rute dan lokasi dengan lebih cermat. Ia hanya mengandalkan ingatan dari peta yang diberikan pihak kontraktor seminggu lalu. Dulu ia pernah melewati jalan ini, tapi seingatnya tidak sejauh dan sesepi ini. Kecemasan itu bukan hanya tentang sinyal ponsel, tapi juga tentang bahan bakar yang mulai menipis. Di pedalaman seperti ini, menemukan pom bensin adalah hal yang mustahil. Ia mencoba mengingat-ingat lagi rute yang diberikan. Desa terdekat seharusnya bisa menjadi tempat yang beristirahat dan mengisi bahan bakar. Tapi entah kenapa desa itu tak kunjung terlihat. Ia memelankan laju mobilnya, matanya menyapu sekeliling, berharap menemukan petunjuk. Di kejauhan, samar-samar terlihat kabut mulai turun perlahan, menyelimuti puncak-puncak pohon. Kabut itu bukan kabut biasa, warnanya putih kebiruan, terasa tebal dan dingin, seolah menelan apapun yang ada di dalamnya. Bulu kuduk Pak Bimo meremang, perasaan tidak enak, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menepis pikiran negatif. Mungkin hanya kelelahan setelah seharian bekerja dan bertengkar dengan Wulan. Ia memutar sedikit setir, mencoba mencari belokan atau tanda-tanda perkampungan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan yang semakin pekat,
sebuah bayangan hitam melintas di depan mobilnya. Pak Bimo mengerem. Mendadak, ban mobil berdecit nyaring dan tubuhnya sedikit terdorong ke depan. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya. Ia mengamati ke depan. Namun, tidak ada apa-apa, hanya jalanan kosong yang menghilang di balik kabut tebal. Apa itu tadi? Gumamnya. Matanya memicing, mencoba meyakinkan diri. Apakah hanya ilusi? Karena kelelahan, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kini, dengan kecepatan yang jauh lebih pelan, hawa dingin semakin menusuk tulang, dan kabut itu semakin pekat, seolah-olah mengikuti mobilnya. Lampu depan mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat jarak pandang sangat terbatas. Beberapa saat kemudian, samar-samar sebuah cahaya kuning keemasan mulai terlihat di kejauhan, menembus tebalnya kabut. Jantung Pak Bimo berdegup lebih kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Akhirnya, sebuah permukiman, bisiknya. Mungkin itu desa yang ia cari. Ia menambah sedikit laju mobilnya, mengikuti arah cahaya itu. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas membentuk siluet rumah-rumah kayu dengan atap genting yang runcing. Ada beberapa lampu minyak yang tergantung di teras, memancarkan cahaya remang-remang yang menciptakan nuansa kuno, seolah waktu berhenti berputar. Ketika mobilnya memasuki area permukiman, Pak Bimo langsung merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di desa sunyi abadi itu sangat sepi. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada suara orang berbicara, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Hanya keheningan yang mencekam, dipecah oleh deru mesin mobilnya yang kini terasa begitu bising di telinganya sendiri. Ia memelankan mobilnya, melaju pelan melewati deretan rumah-rumah kayu. Pintu dan jendela sebagian besar rumah tertutup rapat. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki jendela, hanya dinding kayu polos yang menjulang tinggi. Di teras-teras rumah, beberapa perabot kayu tua terlihat berjejer seperti kursi dan meja yang sudah usang. Pak Bimo melihat sekeliling. Tidak ada warung, tidak ada toko, bahkan tidak ada satupun orang yang terlihat di jalan. Udara terasa dingin dan lembab. Aroma tanah basah dan kayu lapuk semakin pekat, menusuk hidung. Ia melihat sebuah sumur tua di tengah desa. Di sampingnya, ada sebuah pohon beringin besar yang tampak sangat tua, dengan akar-akar menggantung menjuntai ke tanah, seperti tentakel raksasa. Ia menghentikan mobilnya di dekat sumur. Mesin dimatikan. Seketika, keheningan total menyelimuti segalanya. Pak Bimo membuka pintu mobil. Kakinya melangkah keluar. Udara dingin langsung memeluk tubuhnya. Ia menggosok-gosokkan kedua lengannya, berusaha menghalau rasa dingin yang menusuk. Matanya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan. Di kejauhan, di ujung desa, terlihat sebuah bangunan yang lebih besar dari rumah-rumah lainnya, dengan bentuk atap yang lebih tinggi dan melengkung. Mungkin itu balai desa atau semacamnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki ke arah bangunan itu. Mungkin ada seseorang di sana yang bisa ia tanyai arah atau tempat untuk beristirahat. Ia melangkah perlahan. Suara sepatunya yang bergesekan dengan tanah terdengar begitu jelas di tengah kesunyian, menekan gendang telinganya. Ketika ia melewati sebuah rumah, samar-samar terdengar suara lirih dari dalam. Suara itu seperti desahan napas yang panjang, disusul suara gesekan yang halus, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di lantai. Pak Bimo menghentikan langkahnya. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan brutal. Ia mencoba mendekatkan telinganya ke dinding kayu, tapi suara itu menghilang begitu saja. Mungkin hanya perasaanku, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan langkahnya, berusaha berpikir positif. Suasana desa itu memang aneh, tapi mungkin penghuninya sedang beristirahat atau sedang melakukan aktivitas di dalam rumah. Akhirnya, ia sampai di depan bangunan besar itu. Pintu kayunya terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Pak Bimo ragu sejenak. Namun, rasa ingin tahu dan kebutuhan akan bantuan
mendorongnya untuk masuk. Ia mendorong pintu perlahan. Bunyi engsel yang berderit melengking memecah keheningan yang menyesakkan. Di dalam ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh sedikit cahaya rembulan yang masuk melalui celah-celah atap. Aroma kemenyan dan bunga melati yang kuat langsung menyeruak, membuat hidung Pak Bimo sedikit gatal. Ia melangkah masuk, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di tengah ruangan, terlihat sebuah meja besar terbuat dari kayu jati. Di atasnya, tergeletak beberapa benda aneh yang tidak bisa ia identifikasi. Di sekeliling meja, ada beberapa kursi yang kosong. Di dinding terpampang kain-kain tua berwarna gelap dengan motif yang aneh. "Permisi," panggil Pak Bimo. Suaranya terdengar gemetar. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya yang memantul di ruangan itu. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, sampai matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sesosok tubuh duduk membungkuk di sebuah kursi. Membelakanginya, jantung Pak Bimo berdebar kencang. Akhirnya, ada orang. "Permisi, Bapak, saya tersesat. Bisakah saya bertanya arah?" Sosok itu tidak bergerak. Pak Bimo merasa sedikit canggung. Ia mendekat, melangkah perlahan, hingga ia bisa melihat lebih jelas. Sosok itu adalah seorang kakek tua. Rambutnya putih panjang, terurai, hingga menyentuh pundak. Ia mengenakan pakaian tradisional serba hitam, dengan kain sarung yang melilit tubuhnya. Kakek itu duduk tegak, namun pandangannya kosong, seperti menatap jauh ke depan, ke dalam kehampaan. Pak Bimo memanggil lagi. Suaranya sedikit lebih keras. Perlahan, kepala kakek itu menoleh. Mata Pak Bimo terbelalak, bola matanya kosong, seperti kelereng kaca yang buram. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya yang pucat. Pak Bimo mundur selangkah, bulu kuduknya merinding hingga ke ubun-ubun. Perasaan takut yang luar biasa tiba-tiba mencengkeramnya. "Kau sudah datang," suara kakek itu serak, seperti dedaunan kering yang digerus angin. "Sudah lama kami menunggumu." Kaki Pak Bimo terasa lemas, rasanya seperti ingin lari. Namun tubuhnya seolah terpaku di tempat. Otaknya memerintahkan untuk bergerak, namun ototnya membeku, menungguku. Pak Bimo tergagap. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Pak Bimo dengan mata putihnya yang kosong. Kakek itu pun tersenyum lebar, menampilkan deretan gigi yang menghitam. Tiba-tiba, dari sudut-sudut ruangan yang gelap, samar-samar terlihat bayangan-bayangan lain mulai bergerak. Satu persatu mereka muncul dari kegelapan, berdiri diam di sekeliling ruangan, mengamati Pak Bimo. Jumlah mereka semakin banyak. Wajah mereka tidak terlihat jelas, hanya siluet-siluet hitam yang bergerak tanpa suara. Pak Bimo merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan hanya dari suhu ruangan, tapi juga dari ketakutan yang merayap di sekujur tubuhnya. Ia mencium bau busuk yang semakin kuat, bercampur dengan aroma kemenyan dan bunga melati yang tadi ia hirup. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menggerakkan kakinya, mencoba berlari keluar dari tempat itu. Namun, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Kakek tua itu kembali membuka mulutnya. Senyumnya kini benar-benar menyeramkan. "Sekarang kau bagian dari kami." Kakek tua dengan mata putihnya itu masih tersenyum. Senyum yang terasa lebih dingin daripada hawa malam di desa itu. Bayangan-bayangan hitam di sekeliling ruangan semakin mendekat, membentuk lingkaran rapat di sekeliling Pak Bimo. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari keberadaan mereka. Seolah suhu di dalam ruangan mendadak turun drastis. Aroma busuk yang bercampur kemenyan itu kini terasa seperti mencekik. "Kau bagian dari kami," ulang suara serak kakek itu. Kali ini terdengar lebih jelas, seolah langsung berbisik di telinga Pak Bimo. Ketakutan yang tadi melumpuhkannya kini berubah menjadi semacam dorongan putus asa. Naluri untuk bertahan hidup tiba-tiba menguasai akal sehatnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika ia menyerah pada makhluk-makhluk ini. Pikirannya melayang pada Wulan dan Kinan. Mereka tidak boleh kehilangan dirinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki,
Pak Bimo mencoba berteriak, namun yang keluar hanyalah suara erangan tertahan. Tenggorokannya terasa tercekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi ketika ia membuka mata lagi, kakek itu masih di sana, dengan senyum yang sama mengerikannya, dan bayangan-bayangan itu semakin dekat. Kini, ia bisa merasakan hawa napas dingin mereka di kulitnya. Salah satu bayangan itu mengangkat tangan kurusnya, perlahan bergerak ke arah Pak Bimo, seolah ingin meraihnya. Sebuah energi mendadak meledak dalam diri Pak Bimo. Entah dari mana datangnya, sebuah kekuatan mendorongnya untuk meronta. Ia menghentakkan kakinya sekuat tenaga, dan entah bagaimana ia berhasil mendorong tubuhnya mundur, menjauh dari lingkaran bayangan itu. Ia tersandung, hampir jatuh, tapi berhasil menstabilkan diri. "Hentikan!" teriaknya. Kali ini suaranya berhasil keluar. Reaksi kakek itu tidak terduga. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan di dahi yang dalam. Bola mata putihnya seolah memancarkan cahaya redup. Bayangan-bayangan di sekitarnya juga berhenti bergerak, seolah menunggu perintah. Momen itu adalah kesempatan emas. Pak Bimo tidak menyia-nyiakannya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu. Ia tidak peduli lagi dengan keheningan desa, dengan kegelapan, atau dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari tempat terkutuk ini. Ia mendorong pintu kayu itu dengan bahunya, tak peduli jika engselnya rusak. Pintu terbuka dengan suara derit yang melengking, dan ia langsung melesat keluar. Udara dingin malam langsung menyapa kulitnya, dan ia berlari tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri untuk menjauh sejauh mungkin. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari. Napasnya terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar, kakinya tersandung akar-akar pohon dan bebatuan di jalanan tanah. Tapi ia terus memaksakan diri. Suara degup jantungnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya, menenggelamkan semua suara lain. Kabut tebal yang tadi menyelimuti desa itu kini terasa lebih pekat, seolah menelan dirinya. Pak Bimo menabrak beberapa pohon. Tubuhnya tergores dahan-dahan dan dedaunan, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Adrenalin menguasainya. Setelah berlari tanpa henti selama beberapa menit yang terasa seperti jam, ia mulai melambat. Kakinya pegal dan napasnya tersengal-sengal. Ia berhenti di samping sebuah pohon besar, membungkuk dengan tangan bertumpu pada lutut, mencoba mengatur napas. Keheningan kembali menyelimuti. Kabut di sekelilingnya begitu pekat, sehingga ia tidak bisa melihat apa-apa selain siluet samar pohon-pohon di kejauhan. Ia mencoba mencari mobilnya, tapi di mana ia meninggalkannya, semuanya tampak sama. Kepanikan kembali menyerang. Ia tersesat. Lebih parah lagi, ia tersesat di tempat ini. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering, aroma busuk dan kemenyan itu masih tercium, seolah menempel di udara. Ia memutuskan untuk mencari jalanan yang tadi ia lewati dengan mobil. Ia mulai berjalan lagi. Perlahan, matanya mencoba menembus kabut. Ia tidak berani bersuara, takut menarik perhatian apapun yang ada di tempat ini. Beberapa kali ia tersandung dan hampir jatuh. Kegelapan dan kabut membuatnya sulit membedakan jalan setapak dari semak-semak. Ia merasa seperti berjalan dalam lingkaran. Setiap pohon, setiap bebatuan terlihat sama. Rasa putus asa mulai merayap. Ia mulai membayangkan Wulan dan Kinan. Wajah mereka, senyum mereka. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus pulang. Ia terus berjalan, memaksakan dirinya. Entah sudah berapa lama ia berjalan. Mungkin jam, mungkin hanya menit. Waktu terasa melar. Tak ada artinya di tempat ini. Ia merasa sangat lelah. Tapi ia tahu, ia tidak boleh berhenti. Berhenti berarti menyerah. Dan ia tidak akan menyerah. Samar-samar ia melihat siluet sebuah tiang.
tiang listrik. Seingatnya, di jalanan ini tidak ada tiang listrik. Ini adalah jalanan pedalaman yang belum terjamah. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia melangkah, mendekat, semakin dekat. Siluet itu semakin jelas. Itu memang tiang listrik, lengkap dengan kabel-kabel yang menjuntai. Dan di kejauhan, lebih samar lagi, ia melihat lampu jalan. Sebuah lampu jalan yang memancarkan cahaya kuning redup. Harapan kembali menyala dalam dirinya. Ini berarti ia sudah keluar dari desa itu, atau setidaknya ia sudah berada di pinggirannya. Ia mempercepat langkahnya menuju arah lampu jalan itu. Semakin ia berjalan, kabut perlahan mulai menipis. Cahaya lampu jalan itu semakin terang, dan ia bisa melihat jalanan aspal yang tadi ia lewati. Di kejauhan, ia melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan. Lampu depannya masih menyala redup. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia berlari sekuat tenaga menuju mobilnya, membuka pintu, dan langsung menjatuhkan diri ke kursi pengemudi. Ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih memburu. Ia menyalakan mesin. Suara deru mesin terdengar begitu menenangkan. Ia mengamati sekeliling. Kabut sudah benar-benar menghilang, dan bulan bersinar terang di langit, menerangi hutan Angkerjaya di sisi jalan. Desa itu sudah tidak terlihat lagi, hanya kegelapan hutan yang lebat. Pak Bimo mengusap wajahnya, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi kemejanya. Ia masih tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Apakah itu nyata? Atau ia hanya berhalusinasi karena kelelahan? Namun, luka goresan di lengannya dan aroma kemenyan yang samar-samar masih tercium di udara adalah bukti yang cukup nyata. Tanpa membuang waktu, ia memutar mobilnya dan memacu kendaraannya menjauh dari tempat itu. Ia tidak peduli lagi dengan proyek atau dokumen. Yang ia inginkan hanyalah pulang secepat mungkin. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan berat. Pak Bimo tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia alami. Desa sunyi abadi itu, kakek bermata putih, dan bayangan-bayangan yang bergerak dalam kegelapan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi kenangan itu terlalu nyata, terlalu kuat, terus berputar-putar dalam benaknya. Ketika akhirnya ia tiba di rumahnya di komplek Bunga Melati, matahari sudah terbit. Ia memarkir mobilnya, mematikan mesin, dan turun dengan kaki terasa lemas. Rumahnya terlihat sama, namun entah mengapa terasa asing baginya. Seolah ada lapisan tipis keganjilan yang menyelimutinya. Ia membuka pintu rumah perlahan. Suasana di dalam rumah sangat sepi. Wulan dan Kinan biasanya sudah bangun di jam segini. Ia melihat sekeliling dan matanya menangkap sesuatu di meja ruang tamu. Sebuah kalender. Pak Bimo mendekat dan matanya membelalak. Tanggal di kalender menunjukkan bahwa ia sudah pergi selama seminggu. Tidak mungkin, bisiknya. Ia baru pergi kemarin sore. Bagaimana mungkin? Seminggu sudah berlalu. Pintu kamar tidur terbuka, dan Wulan keluar dengan wajah pucat dan mata sembab. Ketika melihat Pak Bimo berdiri di ruang tamu, matanya langsung membesar, dipenuhi keterkejutan dan kelegaan yang bercampur aduk. "Mas Bimo," pekiknya. Suaranya syarat emosi. Ia berlari menghampiri Pak Bimo dan langsung memeluknya erat. "Mas, kemana saja? Aku sudah hubungi polisi, teman-teman Mas di kantor. Seminggu ini Mas menghilang. Aku khawatir sekali." Pak Bimo hanya bisa membalas pelukan Wulan dengan hampa. "Seminggu?" Ia tidak mengerti. Bagaimana mungkin ia hilang selama seminggu sementara baginya itu hanya berlalu semalam. Otaknya terasa kabur, seperti ada kabut tebal yang menyelimuti pikirannya, menolak untuk memahami. Kinan yang mendengar keributan ikut keluar dari kamarnya. Matanya yang sembab menunjukkan bahwa ia juga sangat khawatir. Ia langsung memeluk ayahnya. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah, kemana aja? Aku takut sekali." Pak Bimo mencoba menjawab, mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Tenggorokannya terasa tercekat.
dan pikirannya kosong. Ia hanya bisa memeluk kedua wanita yang sangat ia cintai itu, merasakan kehangatan pelukan mereka. Namun di dalam dirinya ada kekosongan yang menghangat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Pak Bimo tidak bisa lagi berfungsi normal. Ia makan, tapi tidak merasakan rasa apa-apa. Ia tidur, tapi mimpinya selalu tentang desa itu. Kakek bermata putih dan bayangan-bayangan yang mendekat. Ia mencoba menceritakan apa yang ia alami kepada Wulan. Tapi setiap kali ia mencoba, kata-kata itu terasa absurd dan tidak masuk akal. Bahkan di telinganya sendiri, Wulan dan Kinan melihat perubahan besar pada Pak Bimo. Ia yang dulunya penuh semangat, kini menjadi linglung. Matanya seringkali kosong, menatap jauh ke depan, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia seringkali melamun, dan ketika dipanggil, ia butuh waktu lama untuk merespons. Semangat hidupnya seolah menguap begitu saja. Ia tidak lagi peduli dengan pekerjaan. Proposal proyek yang tadinya ia kejar mati-matian, kini tergeletak begitu saja di meja kerjanya. Tak tersentuh. Masalah biaya sekolah Kinan yang dulu menjadi sumber ketegangannya dengan Wulan, kini terasa tidak penting. Ia kehilangan semua gairah. Wulan mencoba membujuknya untuk pergi ke dokter, bahkan ke psikolog. Pak Bimo hanya menolak, menggelengkan kepala pelan. Ia tahu apa yang terjadi padanya tidak bisa dijelaskan secara medis atau psikologis. Ia tahu itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari dimensi yang berbeda. Ia seringkali duduk sendirian di teras rumah, menatap kosong ke pekarangan. Terkadang ia mencium aroma kemenyan dan melati yang samar-samar, seolah desa itu masih mengikutinya. Terkadang ia merasa ada bayangan hitam yang melintas di ujung penglihatannya. Tapi ketika ia menoleh tidak ada apa-apa. Malam hari adalah yang terburuk. Mimpi buruk menghantuinya, membawanya kembali ke balai desa yang gelap, dikelilingi oleh mata-mata kosong dan senyum mengerikan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan napas terengah-engah. Wulan seringkali menemukan Pak Bimo duduk di tepi tempat tidur di tengah malam. Matanya terbuka lebar, menatap kegelapan. Wulan mencoba segala cara untuk membantu suaminya. Ia memanggil kiai dari desa sebelah yang mencoba meruqyah Pak Bimo. Namun Pak Bimo hanya diam menatap kosong selama proses ruqyah, dan tidak ada perubahan signifikan setelahnya. Dia seperti jiwanya tertinggal di suatu tempat, Bu, kata kiai itu dengan nada prihatin. Atau mungkin ada sesuatu yang mengikatnya. Kata-kata kiai itu semakin memperkuat keyakinan Pak Bimo bahwa apa yang ia alami bukanlah hal biasa. Ia merasa kosong, hampa, seolah sebagian dari dirinya telah direnggut. Ia tahu ia selamat secara fisik, tapi jiwanya telah tercemar. Saat Wulan sedang menyiapkan makan malam dan Kinan sedang belajar di kamarnya, Pak Bimo duduk di ruang tamu menatap jendela kosong. Cahaya senja yang masuk ke ruangan menciptakan bayangan-bayangan panjang. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Aroma kemenyan dan melati kembali tercium dengan kuat. Ia menoleh perlahan ke arah pintu masuk. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia bisa merasakan kehadiran yang sama seperti di balai desa itu. Sebuah suara bisikan sangat halus, seolah datang dari sudut ruangan, menusuk telinganya. Kami belum selesai. Pak Bimo merasakan semua bulu kuduknya berdiri tegak. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu petualangannya belum berakhir. Desa sunyi abadi itu, makhluk-makhluk di dalamnya belum melepaskannya sepenuhnya. Mereka masih mengikutinya, menunggu waktu yang tepat. Ia bangkit dari duduknya. Kakinya gemetar. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari cengkraman mereka sebelum mereka benar-benar merenggutnya. Aroma kemenyan dan melati kembali menusuk hidungnya. Kali ini lebih kuat, seolah ada entitas tak kasat mata yang berdiri tepat di belakangnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. Wulan dan Kinan sudah terlalu banyak menderita karena kondisinya. Dengan napas tercekat,
Pak Bimo berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangnya, hanya kekosongan ruangan yang diselimuti cahaya senja. Namun, perasaan diperhatikan itu begitu kuat, seolah sepasang mata tak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Ia mencengkam erat sandaran sofa, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berkejaran. Tidak, bisiknya tegas, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai. Malam itu, Pak Bimo tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidurnya, meninggalkan Wulan yang sudah pulas, dan duduk di ruang tamu. Ia menyalakan lampu, menerangi setiap sudut ruangan. Ia tidak ingin ada kegelapan yang menjadi celah bagi bayangan-bayangan itu. Pikirannya berputar mencari solusi. Ia sudah mencoba ke dokter, psikolog, dan kiai. Kiai dari desa sebelah sudah merukyahnya, tapi hasilnya nihil. Mungkin ia harus mencari kiai lain yang punya pemahaman lebih dalam tentang hal-hal gaib. Atau mungkin ada cara lain yang belum terpikirkan. Keesokan harinya, Pak Bimo memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menceritakan lagi semua pengalamannya kepada Wulan. Kali ini dengan lebih detail dan tanpa ragu. Ia tahu Wulan mungkin akan menganggapnya gila, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus jujur. Wulan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengusap air mata yang jatuh. Ada ketakutan di matanya, tapi juga tekad. Mas, kita harus cari bantuan. Apapun itu, kita akan cari kiai yang lebih berpengalaman. Pak Bimo mengangguk lemah. Setidaknya ia tidak sendirian. Wulan mulai mencari informasi. Ia bertanya pada teman-teman, kerabat, bahkan mencari di internet. Akhirnya ia mendapatkan rekomendasi tentang seorang ulama sepuh yang tinggal di kaki gunung jauh di pedalaman Jawa Barat. Ulama itu dikenal memiliki ilmu spiritual yang tinggi dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan non-medis. Tanpa menunda, mereka berdua berangkat. Perjalanan menuju tempat ulama sepuh itu sangat panjang dan melelahkan, melewati jalanan berkelok dan pedesaan yang sepi. Selama di perjalanan, Pak Bimo merasakan ketegangan yang meningkat. Aroma kemenyan dan melati terasa lebih kuat, seolah desa gaib itu tidak pernah melepaskannya. Ketika mereka sampai, hari sudah menjelang maghrib. Sebuah pondok sederhana yang terbuat dari kayu berdiri di tengah kebun yang asri, dikelilingi pepohonan rindang. Suasana di sana sangat tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka disambut oleh seorang pria paruh baya yang ramah, murid dari ulama sepuh tersebut. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, mereka dipersilakan masuk ke dalam pondok. Di sana duduk bersila seorang pria tua dengan jenggot putih panjang dan sorban yang melilit kepalanya. Wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Pak Bimo mulai menceritakan semua yang ia alami. Dari awal ia tersesat masuk ke desa gaib, bertemu kakek bermata putih, sampai bisikan-bisikan dan kehilangan semangat hidup yang ia rasakan. Ulama sepuh itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memejamkan mata seolah sedang merasakan apa yang diceritakan Pak Bimo. Setelah Pak Bimo selesai bercerita, ulama sepuh itu membuka matanya. Apa yang menimpamu, nak, adalah ulah dari jin Karen yang terhubung dengan tempat itu. Desa yang kamu masuki ini adalah perkampungan gaib yang dijaga oleh jin-jin penguasa wilayah tersebut. Mereka tidak ingin ada manusia yang mengetahui keberadaan mereka, dan mereka mencoba mengikatmu. Penjelasan ulama sepuh itu terasa sangat masuk akal, lebih dari apapun yang pernah mereka dengar. Namun, lanjut ulama sepuh itu, Allah Maha Kuasa. Jika ada niat dan keteguhan hati untuk melepaskan diri dari ikatan itu, insya Allah akan ada jalan. Ulama sepuh itu kemudian menjelaskan bahwa Pak Bimo harus menjalani rukyah secara intensif dan konsisten. Rukyah ini bukan hanya sekadar membaca ayat-ayat suci, tapi juga memerlukan persiapan mental dan spiritual yang kuat dari Pak Bimo. Ia juga harus menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Proses rukyah pertama dimulai malam itu juga. Ulama sepuh mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu dan lantang. Saat ayat-ayat itu dibacakan,
Pak Bimo merasakan tubuhnya bergetar hebat, kepalanya terasa pusing. Dan ia seperti melihat kilasan-kilasan bayangan hitam yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Aroma kemenyan dan melati kembali tercium kuat. Disusul bau busuk yang menyengat. Suaranya semakin keras, seolah memerintahkan sesuatu untuk keluar. Pak Bimo merasakan mual yang luar biasa, seolah ia ingin memuntahkan sesuatu dari dalam dirinya. Setelah sekitar 1 jam, ulama sepuh itu menghentikan bacaannya. Pak Bimo terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia merasa seperti baru saja melewati pertarungan yang sengit. "Ini baru permulaan, nak," kata ulama sepuh itu. Melihat ke arah Pak Bimo, "Kita akan melakukannya lagi besok." Hari-hari berikutnya di pondok ulama sepuh terasa seperti berada di dimensi lain bagi Pak Bimo. Ia menjalani ruqyah 2 kali sehari, pagi dan malam. Setiap kali di ruqyah, ia merasakan sensasi yang berbeda-beda. Terkadang ia merasa sangat panas, terkadang sangat dingin. Terkadang ia merasakan kesemutan di seluruh tubuh, seolah ada energi yang keluar dari pori-porinya. Selain menjalankan ruqyah, Pak Bimo juga menghabiskan waktunya dengan salat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Ulama sepuh itu mengajarinya tentang pentingnya kebersihan hati dan pikiran, serta bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Wulan selalu mendampinginya, memberikan dukungan moral yang tak pernah putus. Ia juga ikut salat dan berzikir bersama Pak Bimo. Perlahan, Pak Bimo mulai merasakan perubahan. Kabut di pikirannya mulai menipis. Aroma kemenyan dan melati yang seringkali ia cium mulai menghilang. Bisikan-bisikan di telinganya juga semakin jarang terdengar. Mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam mulai berkurang frekuensinya, dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Pada ruqyah yang kesekian kalinya, Pak Bimo merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ulama sepuh membacakan ayat-ayat, ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan rasa sakit. Tiba-tiba ia merasakan dorongan kuat, dan ia memuntahkan sesuatu. Bukan muntahan biasa, melainkan cairan kental berwarna hitam dengan bau yang sangat busuk. Setelah memuntahkan cairan hitam pekat itu, Pak Bimo merasa seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Udara di sekelilingnya terasa bersih, segar, dan ringan, seolah ia baru saja lahir kembali. Ulama sepuh mengangguk pelan, senyum tipis terukir di bibir keriputnya. "Alhamdulillah, nak. Ini pertanda baik. Jin karin itu telah terlempar dari tubuhmu. Namun, ingat, mereka adalah makhluk yang licik. Ikatan itu mungkin telah lepas, tapi bekasnya akan tetap ada. Kamu harus terus menjaga diri, memperkuat iman, dan tidak pernah lengah." Kata-kata ulama sepuh itu bagaikan gema di benak Pak Bimo. Ia merasa lega, namun juga ada bayangan samar ketidakpastian. Apakah ia benar-benar bebas, atau ini hanyalah jeda sebelum serangan berikutnya? Beberapa hari lagi mereka habiskan di pondok. Pak Bimo terus melanjutkan rutinitas ruqyah, salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Setiap hari, ia merasa semakin kuat, semakin jernih. Kabut di pikirannya benar-benar lenyap, dan aroma kemenyan busuk itu tak pernah tercium lagi. Bisikan-bisikan menghilang sepenuhnya, dan mimpi buruk itu tak pernah datang lagi. Senyumnya mulai kembali. Semangatnya perlahan tumbuh, dan ia bisa menatap mata Wulan dengan penuh cinta dan rasa syukur. Wulan yang melihat perubahan drastis pada suaminya tak henti-hentinya mengucap syukur. Ia tahu suaminya telah kembali, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Setelah seminggu di pondok, ulama sepuh menyatakan bahwa Pak Bimo sudah cukup kuat untuk kembali pulang. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan lupakan Allah, karena hanya dengan izinnya kita bisa terbebas dari segala mara bahaya." Pesan ulama sepuh saat mereka berpamitan. Pak Bimo memeluknya erat. Air mata menetes di pipinya. Ia merasa berhutang nyawa pada sosok bijaksana ini. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan yang dulu mencekam
kini tampak biasa saja. Hutan karet yang lebat terlihat hijau dan asri. Namun, setiap kali mobil melaju melewati tikungan tajam atau area yang remang-remang, ingatan tentang desa sunyi abadi itu sekelebat melintas di benaknya. Ia mencoba menepisnya, fokus pada Wulan yang duduk di sebelahnya, memegang tangannya erat. Sesampainya di komplek bunga melati, mereka disambut oleh Kinan yang berlari memeluk ayahnya dengan air mata bahagia. Rumah itu kini terasa hangat kembali, penuh tawa dan kelegaan. Pak Bimo kembali bekerja. Meskipun ia memilih proyek yang lokasinya tidak terlalu terpencil, ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, menikmati setiap momen kecil yang dulu sering terlewatkan. Masalah biaya sekolah Kinan pun akhirnya menemukan jalan keluar dengan Wulan mengambil pekerjaan paruh waktu dan Pak Bimo mencari tambahan proyek kecil. Namun, di tengah kebahagiaan yang perlahan pulih, sebuah kegelisahan halus mulai menyelinap. Terkadang, saat malam hening, ia merasa ada sentuhan dingin di tengkuknya, seolah sebuah napas tak kasat mata berembus pelan. Ia akan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aroma kemenyan dan melati yang sudah lama menghilang terkadang tercium samar-samar saat ia sendirian di rumah, terutama saat senja tiba. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sisa-sisa trauma, efek psikologis dari pengalaman mengerikan itu. Ia memperbanyak zikir dan salat, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Namun, bisikan halus itu mulai muncul lagi, bukan di telinganya, tapi di dalam benaknya. Kami belum selesai. Waktu terus berjalan, bulan berganti, musim berlalu. Pak Bimo terlihat semakin pulih di mata Wulan dan Kinan. Ia kembali menjadi sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Namun, di dalam dirinya, peperangan batin tak pernah benar-benar usai. Bisikan-bisikan itu semakin sering datang, lebih jelas, lebih mendesak. Aroma kemenyan dan melati yang memuakan itu kini tercium kapan saja, terutama saat ia merasa lelah atau sendirian. Ia mulai melihat bayangan hitam melintas di ujung matanya, di sudut-sudut ruangan, di balik pepohonan. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap. Ia tahu, itu bukan halusinasi lagi. Mereka kembali. Mimpi buruk pun kembali menghantuinya, lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia tidak hanya kembali ke balai desa yang gelap, tapi kini ia melihat dirinya sendiri dalam mimpi itu, duduk membungkuk di kursi, dengan mata putih kosong seperti kakek itu. Ia melihat bayangan-bayangan hitam mendekat, tidak hanya mengelilinginya, tapi juga merasukinya, menarik jiwanya. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, seolah ingin keluar dari rusuknya. Wulan seringkali terbangun, memeluknya, mencoba menenangkan. Pak Bimo mencoba menceritakan mimpi itu, tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terasa berat, menolak untuk keluar. Ia takut Wulan akan kembali khawatir, takut dianggap gila lagi. Ia memutuskan untuk menyimpan ketakutan ini sendiri. Suatu malam, saat Wulan dan Kinan sudah terlelap, Pak Bimo duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Aroma kemenyan menusuk hidungnya, sangat kuat, seolah ada altar di depannya. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan di pundaknya. Dingin, kurus, dan terasa sangat tua. Ia membeku, tak berani bergerak. Sebuah bisikan serak, nyaris tak terdengar, melayang di telinganya. "Kau, milik kami." Pak Bimo melonjak, berteriak kaget. Ia berbalik dengan cepat, mengarahkan tatapannya ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Hanya ada kegelapan yang pekat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar saat ia menyalakan semua lampu di ruangan itu, menerangi setiap sudut. Namun, perasaan diawasi itu tak kunjung hilang. Ia tahu, mereka tidak hanya ada di sana, tapi juga merayap masuk ke dalam dirinya. Mereka menginginkannya kembali. Keesokan harinya,
Pak Bimo memutuskan untuk mencari ulama sepuh itu lagi. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia harus melawan. Sekali lagi, ia menceritakan segalanya kepada Wulan. Kali ini, dengan lebih tegas dan tanpa keraguan. Wulan mendengarkan dengan wajah pucat. Namun mengangguk. Kita akan ke sana, Mas. Kita hadapi ini bersama. Dengan Kinan yang mereka titipkan di rumah neneknya, mereka kembali melakukan perjalanan panjang menuju kaki gunung. Sepanjang jalan, Pak Bimo merasakan kehadiran mereka. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, menggoda, mengancam. Aroma busuk itu kembali menyeruak, bercampur dengan kemenyan. Ia berusaha melawannya, berzikir dalam hati, membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia ingat ketika mereka akhirnya tiba di pondok ulama sepuh. Hari sudah gelap. Sambutan hangat murid ulama sepuh sedikit meredakan ketegangan. Namun, begitu Pak Bimo masuk ke dalam pondok, ia merasakan perbedaan. Kali ini, auranya terasa lebih berat, lebih pekat. Ulama sepuh memandang Pak Bimo dengan sorot mata prihatin. Mereka datang lagi, nak? Tanyanya lembut. Pak Bimo mengangguk lemah. Saya merasakan mereka, Kiai. Mereka tidak melepaskan saya sepenuhnya. Ulama sepuh menghela napas. Sudah saya duga, ikatan jiwa itu sulit diputus seutuhnya. Apalagi jika jin Karin telah merasuk terlalu dalam. Mereka telah mencicipi jiwamu, dan mereka menginginkannya sepenuhnya. Ulama sepuh menjelaskan bahwa kali ini, ruqyah akan jauh lebih berat. Ini bukan lagi hanya pengusiran, melainkan ritual pemurnian jiwa yang akan menguji ketahanan spiritual dan mental Pak Bimo hingga batasnya. Ia harus sepenuhnya berserah diri, membuka hatinya, dan melawan semua godaan serta ketakutan yang akan dilemparkan oleh jin-jin tersebut. Wulan duduk di sudut ruangan, memegang tasbihnya erat. Tak henti-hentinya berdoa untuk suaminya. Ritual dimulai. Ulama sepuh membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang lebih kuat, lebih berwibawa, seolah memerintahkan alam gaib untuk tunduk. Pak Bimo merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Otot-ototnya kejang, kepalanya berdenyut, dan ia mulai melihat kilasan-kilasan mengerikan. Ia melihat kembali desa sunyi abadi. Tetapi kali ini lebih jelas, lebih detail. Ia melihat wajah-wajah pucat, mata-mata kosong, dan senyum-senyum mengerikan yang mengelilinginya. Ia mendengar bisikan-bisikan menyeramkan yang memaki, mencemooh, dan memutarbalikkan kenyataan. Kau lemah, kau tidak berharga, keluargamu akan lebih baik tanpamu. Teriak suara-suara di benaknya, mencoba mematahkan semangatnya. Aroma busuk yang menyengat kini terasa membakar hidungnya, bercampur dengan bau darah dan kematian. Ia merasa tubuhnya ditarik ke sana kemari, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkramnya. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara erangan. Ia mencoba membuka mata, tapi kelopak matanya terasa sangat berat, seolah tertahan oleh beban tak terlihat. Ulama sepuh tak berhenti. Suaranya terus meninggi, semakin lantang, semakin menusuk. Wulan tak kuasa menahan tangis, namun ia terus berdoa. Di puncak penderitaannya, Pak Bimo merasakan sebuah kekuatan besar, dingin, dan jahat, mencoba menariknya lebih dalam, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia melihat wajah Wulan dan Kinan di benaknya, senyuman mereka dan pelukan mereka. Ia tidak boleh menyerah. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil dirinya. Dengan sisa tenaga, segenap iman yang ia miliki, ia berteriak dalam hatinya, menolak dan melawan. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah gelombang energi panas melonjak dari perutnya, merambat ke seluruh tubuhnya, dan ia memuntahkan lagi. Kali ini lebih banyak, lebih pekat, dan bau busuknya jauh lebih menusuk. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara jeritan melengking yang tak manusiawi, seolah ratusan makhluk kecil menjerit kesakitan. Sebelum suara itu meredup dan menjadi hening,
Pak Bimo ambruk. Tubuhnya lemas tak berdaya. Napasnya terengah-engah. Namun kali ini udara terasa begitu ringan. Begitu murni. Seolah semua beban telah sirna. Ulama sepuh menghentikan bacaannya. Ia memandang Pak Bimo yang tergeletak di lantai. Lalu tersenyum lega. Alhamdulillah nak. Kali ini mereka telah pergi sepenuhnya. Dengan izin Allah, ikatan itu telah terputus. Beberapa minggu setelah ritual pemurnian, Pak Bimo kembali ke rumahnya. Ia merasa benar-benar sembuh. Ketakutan itu telah hilang. Bisikan-bisikan itu tak pernah kembali. Dan mimpi buruk itu lenyap. Tak berbekas. Aroma kemenyan dan melati yang dulunya menjadi momok, kini hanya tercium saat Wulan menyalakan lilin aromaterapi. Ia bisa memakannya dengan selera, tidur nyenyak sepanjang malam, dan kembali bersemangat menjalani hidup. Wulan dan Kinan sangat bahagia melihat Pak Bimo yang benar-benar pulih. Keluarga mereka kembali utuh, tawa, dan kebahagiaan memenuhi setiap sudut rumah. Pak Bimo kembali fokus pada pekerjaannya, bahkan lebih giat dari sebelumnya. Ia juga menjadi lebih religius, selalu menjaga salat 5 waktu, dan memperbanyak zikir. Ia sering berkunjung ke panti asuhan dan melakukan kegiatan sosial. Sebagai bentuk rasa syukurnya, hidupnya kembali normal, bahkan lebih baik. Namun, seperti yang dikatakan ulama sepuh, bekasnya akan tetap ada. Terkadang, di tengah keheningan malam, saat ia sendirian di ruang tamu, ia akan merasakan sensasi dingin sesaat, seperti hembusan angin dari tempat kosong. Terkadang, ia akan melihat bayangan samar melintas di ujung penglihatannya, seolah ingatan tentang makhluk-makhluk itu masih melekat di retinanya. Ia tidak lagi takut. Ia hanya menghela napas, tersenyum pahit. Ia tahu itu adalah jejak, pengingat abadi akan apa yang pernah ia alami. Sebuah luka di jiwanya yang tak terlihat, namun selalu ada. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras sambil membaca koran, matanya tertuju pada sebuah berita kecil di halaman depan. Sebuah resor baru akan dibangun di pedalaman, di dekat hutan Angkerjaya. Namanya Resor Senja Abadi. Pak Bimo merasakan darahnya berdesir dingin. Nama itu terasa sangat familiar. Senja Abadi, sebuah nama yang begitu mirip dengan desa Sunyi Abadi. Ia tahu ia tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di daerah itu. Ia telah belajar pelajaran terpenting dalam hidupnya. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan terkadang keberanian terbesar adalah mengetahui kapan harus lari. Ia menutup koran itu perlahan, lalu menatap langit sore yang memerah. Matahari mulai terbenam, menciptakan siluet panjang di kejauhan. Di dalam hati, ia berbisik, semoga tidak ada yang tersesat lagi di sana.